Karena nanti harusnya di semua. Iya. Karena memang kalau untuk BUMN keberatannya adalah di pengadilan negeri. Nah, terkait dengan proses itu nanti biasanya para pihak akan dipanggil bahwa si sedulunya di sini adalah pemohon, berarti beralih menjadi termohon mendapat proses tingkat keberatan. Jadi prinsipnya nanti pasti akan ada panggilan dari pengadilan negeri Bandung. Nah, prosesnya ada proses yang berlaku hukum acara yang ada di kalau kita pengalaman kita yang ada di pengadilan Jakarta Selatan, biasanya tempat berdata nanti ada jawab menjawab, replik duplik, pembuktian, terus putusan dari pengadilan. Prinsipnya kalau ketentuannya 60 hari. Putusan. Iya. Sejak disidangkan ya, Pak? Iya, sejak disidangkan. Jadi kan sejak disidangkan waktu kan ada proses penetapan majelis, terus proses berkas ini, kalau berkas ini belum lengkap, majelis belum biasanya belum ditunjuk majelis. Jadi biasanya setelah majelis ditunjuk, terus nanti ada proses perjalanan pertama. Biasanya nanti ada dipanggil. Nah, para pihaknya siapa di situ kan sebagainya. Pertanyaan saya tadi kan gini, Pak. Tanggal 6 Mei, harusnya kan tanggal 23 itu kan gugatan harus mereka laksanakan kan? Iya. Nah, ternyata ini kan 14 hari kerja ya? Iya, 14 hari kerja, Pak. 14 hari kerja jatuhnya di tanggal Putusan diputuskan pada tanggal 6 Mei. Terus diterima Bapak-Bapak itu kapan? Diterima 2 hari setelah itu. 2 hari tanggal 6 Mei. Berarti 8 Mei ya? Iya. Mei ya berarti nanti kita tambah 14 hari kerja. Berapa? Ya udah berarti itu. Di tanggal 28, Pak. 28. Sekitar tanggal 28-an ya. 28 Mei. Ya berarti nanti kita kalau Bapak itu nanti enggak itu jadi aja keberatan di proses persidangan di keberatan bahwa tanggal 26 Mei sampai sekarang Pak belum ada Pak, belum pernah membuktikan. Ya pasti, karena kan dia sudah keberatan. Maksud saya itu juga jadikan alasan nanti pada majelis di sana. Kan biasanya kalau sudah begini kan dia pasti nggak akan menjalankan nih. Karena kan proses keberatan sudah dilakukan. Bahwa proses keberatan di situ menurut para pihak melebihi dari batas itu ya nanti disampaikan kepada majelis keberatan dalam ini pengadilan negeri. Karena komisi informasi kan tentu selesai pada saat memutus saja. Iya betul. Eksekusi, perjalanan putusan itu sudah diserahkan kepada para pihak. Nah, mengenai juga Pak, selama posisi media masukkan dalam gugatan ke pengadilan negeri ini, nah ini kan dianggap kalau dibilang belum ada kesepakatan lah, maksudnya belum ada minimal dia memberikan informasi pada kita. Nah ini kan dia mau menggusur kami nih Pak. Nah apakah itu bisa dijadikan nih dengan putusan KIP ini yang tadi yang isinya kan kita minta grand design seperti apa, syarat yang ini rincian capaian rencana gimana. Nah, tapi mereka tetap mau menggusur padahal yang kita minta itu tadi belum dilaksanakan. Dan apakah itu bisa dijadikan secara hukum ya, melanggar hukum terkait masalah penggusuran ini Pak? Kalau konteksnya gini, itu harus ada dibedakan upaya hukum penertiban atau penggusuran itu dengan proses hukum yang ada di Komisi Informasi saat ini. Konteks Komisi Informasi saat ini ya konteks terkait dengan informasi. Jadi hal yang berbeda tidak bisa disatukan apakah bisa mempengaruhi tidak itu masing-masing pihak penafsirannya. Cuma kalau kita melihat karena ini adalah sengketa informasi bukan sengketa terkait dengan proses perdata yang ada perdata di sana atau proses pelaksanaan eksekusi penggusuran yang ada di sana. Kalau saya melihat itu menjadi hal yang terpisah biarpun secara substansinya kan kita membicarakan iya jadi satu. Karena itu sesuatu yang berbeda karena pada saat penggusuran Komisi Informasi tidak menjadi para pihak atau tidak punya kewenangan sekali untuk mengiyakan atau mentidakkan ataupun apa karena ranahnya sudah berbeda. Apalagi sekarang ada proses keberatan pasca putusan Komisi Informasi berarti memang putusan Komisi Informasi kalau secara legal formalnya belum inkrah karena ada proses keberatan bahwa
kok hitung-hitungan dari para Bapak Ibu Bapak sekalian harusnya 28 itu batas akhir yang untuk pendaftar, ya itu saja nanti dijadikan acuan atau dijadikan proses nanti di majelis keberatan yang ada di Pengadilan Negeri Bandung, bahwa harusnya tanggal sekian saya tidak mengetahui, berarti harusnya sudah inkrah. Oh, ternyata jadi saya kan juga tahu. Tunggu Pak, apakah PT Kereta Api ini harus memberitahu kami bahwa dia melakukan banding gitu? Tidak. Jadi prosesnya dia cukup melakukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri, nanti Pengadilan Negeri atau Pengadilan PT-UN kan ada dua ya, konteksnya ini Pengadilan Negeri, nanti Pengadilan Negeri memberitahukan kepada pihak tergugat untuk mempersiapkan nanti berkas dan menjawab. Nah, kalau konteks yang berkas di Komisi Informasi itu pasti berkasnya konteksnya tidak dalam rangka jawab menjawab, tapi untuk mengirimkan berkas untuk melakukan proses pemeriksaan di majelis tingkat keberatan. Nah, si termohon, dalam hal ini pemohon, Bapak sekarang jadikan termohon ini. Nah, itu pasti nanti mendapatkan surat tembusan ataupun apa surat pemberitahuan dari pengadilan untuk pelaksanaan sidang pertama. Itu pasti disurat. Karena pasti dia disurat, karena kalaupun nggak mungkin nggak disurat, karena kan harus proses menjawab ada di sana. Iya. Bahwa nanti di sana Bapak mengatakan kok sudah tanggal 28 kami nggak tahu, harusnya kan kami sudah. Nah, itu prosesnya itu sampaikan saja, nanti majelis sana yang bisa ngomong. Iya, karena kita kan nggak tahu tuh kapan dia katanya dia tanggal 23, tapi kan dia tidak memberikan kami bukti otentik gitu. Iya, makanya nanti di majelis sana kan pada saat pemeriksaan persidangan pertama, pada pemeriksaan itu pasti Bapak bisa melihat apakah benar atau disurat. Nah, kalau seandainya tidak benar, waktunya telah habis. Jadi 14 ke majelisnya. Kan nanti majelis akan memutus pasti di sana. Kan prosesnya tidak bisa, Pak ini nggak bisa langsung diputus, nggak mungkin. Pasti prosesnya tetap proses persidangan jawab menjawab. Seperti kayak di persidangan bahwa menurut sana 23, menurut Bapak 28, ya disampaikan saja apa yang menjadi kondisi yang ada di Bapak. Nanti pada saat di sana majelis akan mempertimbangkan faktualnya adalah 23 atau 28. Kan pasti nanti terlihat tuh di gugatan, jadi di gugatan itu tercap ataupun register kapan, terus didaftarkan Mei. itu seperti apa? Mei. Kalau ini Juni dia lagi. Ini kan udah hampir 2 bulan ini. Ini suratnya punya pengadilan, bukan suratnya PT KAI. Iya. Makanya. Berarti bukan, ini konteksnya nggak ada hubungannya sama keberatan. Ini konteks administratifnya, bahwa jadi gini Pak, bahwa seandainya saya tanggal 28 Juni atau 23 atau tanggal berapapun, bahwa proses yang dilakukan oleh pengadilan tingkat keberatan adalah Pengadilan Negeri Bandung baru menindaklanjuti tanggal 21 Juni. Karena proses itu kan kita nggak tahu, mungkin administratif di sana, penetapan majelisnya juga belum. Tapi untuk masa kapan putus kira? Putusnya adalah 60 hari kerja, 60 hari kalender pada saat majelis sidang menggelar sidang pertama. Karena penafsiran sangat banyak. Kayak kemarin saya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertimbangannya sidangnya lebih dari 60 hari karena majelis memanggil termohonnya nggak pernah datang, kita anggap mulai lengkap baru dianggap sidang pertama. Jadi banyak hal yang jadi kondisinya karena 60 hari kalender kan lebih cepat daripada 60 hari kerja. Nah, ini kan itu dah. Kemarin kondisinya karena termohon tidak pernah datang, terus di undang-undang juga tidak pernah datang, akhirnya majelis memutuskan ketika sudah dipanggil 3 kali layak, ditinggal saja termohon, tapi ini dianggap sidang pertama karena sudah dianggap lengkap. Jadi ketika belum lengkap, belum dianggap sidang dihitung kalender. Jadi banyak hal majelis memberikan kebijakan dalam proses penyelesaian sengketa. Kalau saya melihatnya nanti ada punya catatan tadi itu. Jadi kelemahan sistemnya begitu ya Pak ya. Kelemahannya kan harusnya kan dengan kita tahu, jadi kita bisa harusnya mengambil tindakan hukum juga. Kalau seandainya ada suatu hukum bahwa para pihak juga harus diberitahu apabila banding. Seharusnya kan di dalam kalau jadi proses ini lebih pasti. Seandainya kan? saya daftar, sesegera mungkin si lawan pasti akan dikasih tahu. Iya, harusnya ini udah hampir 2 bulan kita nggak dikasih tahu. Saya nggak tahu kacau kondisinya di Iya. Pengadilan Negeri Bandung itu seperti apa kita nggak tahu. Contoh ini Pak, apalagi ini kan
kita mungkin berpikirnya cukup sederhana ya. Kenapa nggak langsung lewat tiki ataupun apa? Kondisi yang terjadi di pengadilan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kayak kami sidang di Medan, itu surat itu harus dikirim dulu ke Jakarta Pusat. Pengadilan tinggi. Enggak. Ya setelah itu tiki atau pos. Tapi proses aplikasinya dia dari Pengadilan Negeri Medan ngirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tinggi, karena dulu kantor kita adalah dulunya kan di Meruya tuh, Pengadilan Jakarta Barat. Baru Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi ngirim ke Jakarta Barat. Itu tidak seperti kita bayangkan cuma ngurusin surat kita satu saja. Itu lebih. Dari mana? Hal kayak gitu kalau sebenarnya kenapa tidak langsung aja ke Komisi Informasi? Enggak ternyata. Antar pengadilan itu administrasinya dia harus antar pengadilan. Nanti dari Pengadilan Jakarta Barat adalah kita tangannya adalah paniteranya, bukan lagi panitera Medan, tapi di sini kopnya adalah Pengadilan Jakarta Barat manggil ke komisi itu lama luar biasa lamanya, bisa sampai 2-3 bulan. Ini lebih penting kalau ini surat langsung dari pengadilan, tadi kan langsung dari Bandung ke kita nih. Biasanya kalau dulu biasanya itu dari Bandung masuk ke Jakarta ke sini. Tapi ini kayaknya langsung dari Bandung langsung ke sini. Tapi sepengalaman kami yang kemarin di Pengadilan Negeri Medan sama Padang itu sama persis. Untung kita di pusat langsung ke sini. Tapi kalau kita wilayah di selatan ya, dari pusat ke selatan. Itu saya ilustrasi kenapa proses itu lama. Ya betul, kita paham. Terakhir Pak yang ingin kita tanyakan, apakah dengan putusan KIP ini kita bisa melaporkan pihak yang terkait? Karena tidak ada kejelasan sampai saat sekarang kan. Jadi gini, bahwa upaya hukum itu boleh dilakukan oleh para pihak apapun, itu haknya. Bahwa yang memiliki kualifikasi penafsiran terkait dengan itu ya pihak hukum yang menerima laporan itu. Nah, saya nggak bisa mengatakan kalau putusan ini belum ingkrah, apakah saya bisa melakukan upaya hukum pidana? Ya bisa saja. Bahwa tapi itu nanti pasti karena sulit karena belum ada kekuatan hukum, itu pasti jawaban dari kepolisian. Saya memberikan gambarnya seperti itu. Terlepas Bapak untuk mengantisipasi ini biar nggak berjalan dulu eksekusi upaya hukum. Nah, itu saya serahkan satu pihak. Khawatir saya kalau saya berpendapat nanti berbeda seperti apa yang di lapangan. Enggak apa-apa Pak, karena kami melihatnya bahwa informasi ini kan gelap semua. Tadi kita juga mana kalau memang ada laporannya mana kami dikasih tahu bukti otentiknya biar kami juga biar paham gitu. Jangan cuma sekedar bicara-bicara aja. Bawa dong kasih tahu kami bahwa memang telah melaporkan ke pengadilan. Oh itu ada tuh kami ini yang ngomongnya begitulah ngeles. Nah, dan ternyata kan dalam sejarahnya kereta api ini kan tukang bohong. Buktinya SK-nya dibodongin itu. Kalau Bapak jadi putusan itu, Bapak baca putusan itu. Jadi ketidakkepercayaan kita kepada kereta api itu sangat tinggi terhadap surat-suratnya. Makanya itu kan kami berpendapat bahwa sementara waktu kami melaporkan ke polisi sambil menunggu proses ini akan berjalan. Itu mungkin bisa ya Pak ya. Saya lebih banyak khawatir saya tadi loh Pak, karena kalau nanti ya memang polisi akan bilang ini belum ikrah, pasti dia akan selidiki dulu dong. Iya, proses itu pasti akan dilakukan. Cuma saya itu memberikan gambaran, ini pendapat pribadi saya, bukan pendapat institusi. Betul, iya betul. Karena kan jangan sampai nanti kata dari Komisi Informasi Pusat saya bisa melakukan itu Pak, karena pastinya nanti polisi ada lari juga sini. Iya betul. Dan pasti saya juga yang ditanya, ini gimana Mas? Pasti makanya secara normatifnya para pihak setelah melakukan upaya hukum itu menjadi haknya. Bahwa yang sudah pernah terjadi, biasanya ketika masih dalam proses belum ingkrah, polisi tidak akan menindaklanjuti itu dan harus dihentikan mentok dulu karena nunggu putusan dulu. Iya betul. Ya, itu yang betul. Ya nggak apa-apa. Saya akan kasih gambarannya jangan sampai nanti seperti apa nanti itu yang laporan masuk dulu. Bahwa itu menjadi hak warga masyarakat bisa saja, cuma proses yang bisa sampai sana dipendam dulu Pak ya, biasanya mau polisi. Ya istilahnya mau dipendam, mau dipending, mau diabaikan dulu. Ya pasti polisi akan lebih mudah ketika sudah ada putusan yang ingkrah untuk menginventarisir unsur-unsurnya terpenuhi apa tidak. Biasanya seperti itu. Ya Pak. Oke, udah. Ya, terima kasih.